Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa natawakkalu alayhi wa nuthni alayka al-khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nahjuru wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka al-jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sharrib wa karrim wa habbib wa ta'attab wa tahannan wa tahabbab ala 'abdika wa nabiyyika wa khalilika wa safiyyika wa najiyyika wa syafi'ika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Al-Habib Tahir Barakbah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan beliau di dunia wal akhirah. Dan kepada para habaib khususnya yang ada di Tunas Muda ini, Tunas Baru ya. Saya masih ragu. Ada guru kita Habib Fauzi. Mana Habib Fauzi? Habib sini Habib. Ya, Al-Habsyi. Beliau ini masih keturunan dari Habib, keluarga besar Habib Ali bin Husain Al-Habsyi sahib Simtud Durar ya, Masya-Allah. Kepada orang-orang tua kita, mungkin Anda pemerintah setempat atau yang mewakili tua-tua tangganai kita, ada Bapak Imam, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, termasuk yang datang dari rombongan Jambi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita termasuk yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat kita bersalah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Setiap saat kita berdosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, permata hati kita, buah hati kita, sosok yang kita rindukan dunia dan akhirat, yang kita ingin bersama beliau selalu, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Sayyidul wujud was sabab likulli mawjud, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Hari ini alhamdulillah Allah telah kumpulkan kita di zawiyah, di pendopo atau pondok yang kita beri nama untuk sementara ini dengan nama Pondok Tahfiz dan Kajian Islam Al-Asyikin Jambi, Desa Tunas Baru, Sakarnan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, zawiyah atau pondok tempat kita berkumpul ini sebagai tempat kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, mengaji kitab Allah, mengaji agama Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan salah satu
markazun min marakizil hidayah, salah satu pusat di antara pusat-pusat tersebarnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di desa kita ini, di Desa Tunas Baru. Alhamdulillah, hari ini dapat kita mulai kehadiran saya yang pertama untuk sama-sama nanti kita mengaji agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mohon maaf untuk sementara, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kajian bersama saya kita buat sebulan sekali di pendopo kita ini. Adapun untuk hari-hari sebagai kegiatan kita, saya serahkan kepada guru-guru kita di sini, kepada Al-Habib, Habib Fauzi, Ustaz Marzuki, Guru Bujang dan kawan-kawan, untuk mengatur bagaimana baiknya manfaatkan guru-guru kita yang ada di sini agar masyarakat kita yang ada di sini khususnya mendapatkan pencerahan agama dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat melainkan kita berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga tidak lupa, mari sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk saudara kita almarhum Nur Abadi atau Albad, yang telah dengan izin Allah dan dengan kesenangan hati beliau yang awalnya mewakafkan tanah ini kepada saya atas nama wakaf, tetapi beliau mengubahnya atas nama pribadi, memberikan secara pribadi kepada saya dengan mengatakan, saya ikhlas, terserah Ustaz nak diapakan, saya serahkan hak milik kepada Ustaz. Alhamdulillah, kebersamaan kita hari ini atas gerak hati dari beliau, saya pun berpikir bersama guru-guru kita di sini, kawan-kawan kita di sini, agar ada tempat walaupun sederhana di mana kita dapat salawat bersama-sama, berhadrah bersama-sama, mengaji Al-Quran, mengajari anak-anak kita, ke depan bisa tahfiz Al-Quran dan menjadi pusat kajian Islam untuk masyarakat kita di sini. Berharap ke depan Allah luaskan, Allah besarkan sampai kepada tahap dia dapat menjadi tempat kita membaca buku-buku agama sebagai perpustakaan Islam, sebagai tempat kegiatan-kegiatan Islam, termasuk ke depan sebagai tempat pendidikan agama bagi kita dan anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada sosok-sosok yang telah menyucurkan keringatnya di tempat ini. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah, Allah yang menggantikan setiap tetes keringatnya. Setiap niat yang disampaikan, setiap tenaga yang disampaikan, setiap huluran bantuan yang disampaikan, Allah juga yang akan membalasnya. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Karena Allah tak akan pernah menyia-nyiakan apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya yang berbuat baik. Khususnya kepada Bapak Tumiran, bapak-bapak yang lain, Guru Bujang yang terus berupaya berkeringat membangun tempat kita ini, dan alhamdulillah sampailah kepada wujud yang sekarang ini dengan segenap dari bantuan kita semua, doa, harta, perhatian, Allah wujudkan walaupun masih dalam bentuk sederhana. Biarlah sederhana, yang penting hati kita ikhlas dan kita dapat manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita dapat dekat dengan Allah, dekat dan dengan Rasulullah untuk diri kita dan untuk anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-samalah kita memperhatikannya, sama-samalah kita terus berdoa. Pak Bahmi, coba kita sini, agar Allah Subhanahu wa taala juga yang membantu kita. Kita bertawakal penuh kepada Allah. Saya pun tidak menyangka kalau hari ini bisa seperti ini. Di balik itu saya mengagumi sebagaimana yang dianjurkan oleh Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan kau kagumi yang kau rencanakan, kagumi apa yang Allah buatkan untukmu. Ini sebenarnya yang Allah buatkan untuk kita semua. Allah hadirkan agar dapat kita manfaatkan. Dan tidaklah Allah buatkan ini untuk kita, melainkan Allah ingin mendekatkan kita kepadanya.
Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersalawat kepada Rasulullah dan berupaya mengaji ilmu agama, memperbaiki diri kita. Habaib, guru-guru, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rombongan Jambi baru sampainya ya. Pertemuan bulanan kita, izinkan saya membacakan kitab agar kita dapat mengaji dengan kitab. Karena mengaji dengan kitab ini insya Allah lebih terjamin karena ada yang bertanggung jawab, yaitu guru-guru kita yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar dengan membaca ini Allah tambahkan ilmu kita, Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita, diiringi dengan lutfun wa inayah, kelembutan dan perhatian yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang diberikan kemampuan untuk menerimanya dan mengamalkannya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang akan kita bacakan itu sebuah risalah kecil yang disusun oleh guru saya, paman saya, Syekh Al-Hajj Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Itu guru Ali atau ayah Ali di Kuala Tungkal. Alhamdulillah salah satu muridnya Ustadz Arnaini ini. Arnaini, iya. Salah satu murid beliau juga. Kitab kita ini secara khusus tentang tasawuf. Tapi insya Allah dalam perkembangan 3 ilmu utama, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, teruslah kita pelajari. Karena itu juga saya berterima kasih. Saya dengar guru-guru kita di sini pun sudah secara bergilir akan mengkhidmahkan dirinya. Ada yang berkhidmat untuk tauhid, ada yang berkhidmat untuk fikih, ada yang berkhidmat untuk tasawuf, atau membimbing salawat, atau membimbing Al-Quranul Karim. Nah, di antaranya ada guru kita, Guru Fauzi, Habib Fauzi, dan guru-guru kita yang lain. Marilah kita manfaatkan. Ada Ustadz Zainuddin tidak datangnya? Oh ya, ada guru kita Ustadz Zainuddin. Silahkanlah disepakati dan dimanfaatkan. Yang penting majelis kita ini terus dapat dimanfaatkan, dan berharap kepada Allah dengan sendirinya majelis kita ini dengan sebab yang mungkin kita tidak tahu akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita menyampaikan Al-Fatihah yang tadi telah kita sampaikan mukaddimahnya untuk saudara kita Nur Abadi, agar beliau benar-benar mendapatkan amal jariyah, pahala yang mengalir dari tempat atau dari tanah yang telah diberikannya ini sampai hari kiamat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruh Nur Abadi bin Katib bin Kasim, ya. An Allah Subhanahu wa taala yaghfir lahu dzunubahu wa yastur uyubahu wa yudha'ib min hasanatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon izin Habib, mohon izin guru-guru, kita mulai membacakan kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu ammi wa syaikhi al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir bin Syekh Shahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa binafahatihi fid darain. Berkata penyusun kitab ini, alhamdulillah paman saya, paman kita, guru kita Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita atas berkat ilmu beliau dan ketakwaan beliau di sisi Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kitab yang pertama At-Tasawuf bima'na al-amal huwa at-tariqah. Tasawuf praktis itulah yang disebut dengan tariqah. Alhamdulillahilladzi amarana bit-ta'at. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk mengerjakan segala ketaatan. Wa nahana 'anis sayyi'at, yang melarang kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang esa satu-satunya tiada sekutu baginya. Ghafiruz dzunubi wal khati'at, yang maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku menyaksikan bahwa junjungan kami, pelindung kami, permata hati kami, Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hadil ummati ila a'lal maqamat, yang menunjuki umat menuju maqamat, tempat yang tertinggi di sisi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya, alladzina jahadu fi sabilillahi, yang mereka itu telah berjihad di jalan Allah, fanalu a'lad darajat, yang telah mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Amma ba'du, maka ini adalah satu risalah yang sangat kecil pada menyatakan sebahagian kaifiyat membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, yang saya ambil, kata beliau, dari beberapa kitab yang mu'tabar. Jika ia benar maka adalah semata-mata taufik dari Allah, dan jika ia salah atau keliru itu karena kekeliruan saya sendiri. Harap dibetulkan. Walakumul ajru wath thawab, dan bagi anda semua mendapatkan pahala dari Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di kitab ini disusun beliau di Kuala Tungkal, Jambi, tanggal 9 Sya'ban tahun 1400 Hijriah, kurang lebih 41 tahun yang lalu, atau pada bulan Juli 1980. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, ini muqaddimah, pendahuluan. Yanbaghi likulli syari'in fi fannin ay ya'rifa mabadi'ahul asyrata. Semestinya seyogyanya bagi setiap orang yang mulai ingin mengaji ilmu untuk mengetahui bahwa setiap ilmu itu dia wajib mengenal prinsip-prinsipnya al-asyrata, yang ada 10 macam. Liyakuna ala basiratin fihi, agar dia benar-benar menjiwai memahaminya. Wahiyya hadduhu, apa saja yang 10 ilmu itu? Yang pertama hadduhu, ta'arifnya, pengertiannya. Yang kedua wa mawdu'uhu, apa saja yang dibahas, dipelajari. Wa wadi'uhu, siapa yang menggagasnya. Wastimdaduhu, dari mana sumbernya. Wa ismuhu, apa namanya. Wa hukmuhu, apa hukumnya. Wa masailuhu, apa saja persoalannya. Wa nisbatuhu, kemana sandarannya. Yang ke-9 wa faidatuhu, apa faidahnya. Yang ke-10 wa ghayatuhu, apa tujuannya. Jadi kalau kita belajar apapun jangan lupa 10 macam ini. Ketahui pengertiannya, ketahui apa saja yang dibahas, ketahui siapa yang menyusunnya, ketahui dari mana sumbernya, ketahui apa namanya, ketahui apa hukumnya dalam syariat, ketahui apa saja persoalannya, ketahui kemana sandarannya, ketahui apa faidahnya, ketahui apa tujuannya. Baru kita disebut menuntut ilmu dengan benar. Nah, 10 macam itu sebagai prinsipnya. Kemudian kata beliau, fahaddu hadzal fanni, adapun definisi atau batasan daripada ilmu ini, ilman, secara ilmu, huwa ilmun bi usulin. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu untuk mengetahui dasar-dasar, yu'arafu bihi, yang diketahui dengannya, salahul qalbi, bagaimana memperbaiki hati.
Nah, karena hati inilah yang menjadi persoalan utama. Kata Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi, al-qalbu fi li'a'da'il jasadi aw libakil arkani, hati bagi seluruh anggota tubuh kal amir, seperti raja, wal baqi al a'da, sementara anggota tubuh ra'iyatuhu, rakyat-rakyatnya. Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ini ada al mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, kalau baik segumpal darah itu, saluhat sairu jasadi kullih, maka seluruh anggota tubuh baik. Wa idza fasadat, kalau rusak segumpal darah itu, fasadat sairul jasadi kullih, seluruh tubuh pun akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah olehmu, itulah hati. Nah, karena itu ilmu tasawuf ini adalah puncaknya ilmu dalam ilmu agama kita, yang tujuannya adalah islahul qalbi, memperbaiki hati. Disebut juga dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Wasairil hawasi, dan memperbaiki seluruh gerak anggota tubuh kita. Wa amalan, dan secara amalan, huwal akhdhu bil ahwati, mengambil yang lebih hati-hati, minal ma'murati, dari perintah Allah, wajtinabil manhiyati, dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Jadi memilih menggunakan secara sungguh-sungguh, secara hati-hati seluruh yang diperintah Allah, dan menjauhkan seluruh yang dilarang Allah. Wal iktisari 'ala ad-daruriyati minal mubahat, dan hanya melakukan jika terhadap darurat saja yang diperbolehkan Allah. Jadi tasawuf mengajarkan kita melakukan yang paling bersungguh-sungguh, paling berhati-hati, tidak menggunakan yang boleh kecuali hanya darurat saja. Kalau kita ini kebanyakan asal boleh, bantai terus. Boleh tak makan 3 piring? Boleh. Bantai 3 piringnya. Nah, boleh tak pagi minum teh telok, siang teh telok, malam teh telok? Tak apa-apa, bantai. Boleh. Nah, orang tasawuf walaupun boleh, tapi kalau tak perlu-perlu nian nanti dulu. Nah, jadi dipilih yang paling berhati-hati, paling ihtiyat, paling ahwat. Alhamdulillah mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'iyah, termasuk di antara mazhab fikih yang paling memilih yang al-ihtiyat, yang paling berhati-hati. Wa yuqalu, dan dikatakan juga tentang tasawuf, definisi tasawuf ini, huwal jiddu, yaitu bersungguh-sungguh. Kalau kita mengaji bahasa Arab, ada tak yang masih belajar di pesantren kita nih ya? Atau sudah alumni semua? Tak apa-apa ya. Kalau yang masih belajar, alhamdulillah, bisa kita dengarkan, tambah ilmu dikit. Yang alumni, anggaplah kita ngaji, buka kaji lama lagi, ngingat-ngingatkan. Kalau dibaca al-jiddu, artinya bersungguh-sungguh. Kalau dibaca al-jaddu, artinya kakek. Bahasa Arab ini salah harakat, salah makna. Al-jaddu kakek. Kalau al-jiddu sungguh-sungguh. Huwal jiddu fis suluki ila malikil muluki, bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju sang maharaja diraja, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah al-jiddu fis suluki ilallah, bersungguh-sungguh untuk berjalan di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan hidup kita. Sebab tujuan kita diciptakan di dunia ini, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Hakikat tujuan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sudah berikan motonya, setiap saat kita sebut
setiap saat sering kita ucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ucapannya bukan untuk orang mati saja. Ini kalau orang mati baru kita baca inna lillah. Sebenarnya maknanya kita ini dari Allah, tujuan kita tidak lain melainkan hanya Allah. Karena itu ulama menyimpulkan 3 ilmu pokok wajib: ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Semuanya untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Kata Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, guru saya, ilmu tauhid tujuannya ma'rifatullah, mengenal Allah. Caranya bil adillati wal burhan, menggunakan dalil-dalil, baik dalil nakal dari Quran dan Sunnah atau dalil akal secara rasio. Ilmu fikih mengenal Allah juga, ma'rifatullah, melalui ma'rifatil ahkam, mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu tasawuf ini penghalusnya, ma'rifatullah billah, mengenal Allah dengan Allah. Allah juga yang menggerakkan kita. Kata Syekh Dhunnun Al-Misri, arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku. Laula rabbi, kalau bukan Tuhanku yang mengenalkan dirinya kepadaku, ma arabtu rabbi, niscaya aku tidak kenal akan Tuhanku. Kemudian pentingnya seorang guru menjadikan sebab mengenal Allah, maka timbul istilah laulal murabbi ma arabtu rabbi, kalau bukan karena guru aku tidak kenal Tuhanku. Wa yuqalu, dikatakan juga definisi daripada tasawuf, hifzul hawasi, menjaga seluruh indera. Indera mata, indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, seluruh anggota tubuh kita ini. Tujuan mengaji ilmu tasawuf agar kita dapat menjaganya sesuai dengan ridha Allah. Wa mura'atul anfasi, dan menjaga nafas kita. Termasuk makna nafas ini diri, keluar masuknya nafas dijaga, dan maknanya juga menjaga diri kita, menundukkan hawa nafsu kita. Dalam tarikat Naqsyabandiyah, prinsip utama disebut dalam bahasa Persia hushdardam. Hushdardam itu maknanya adalah mura'atul anfas, menjaga nafas kita. Keluar masuk dijaga, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na al mutaqarib ay fi at-ta'arif ats-tsalatsati. Demikianlah definisi yang 3 itu, semuanya saling dekat dan saling mendukung. Banyak definisi tasawuf ini kalau kita rujuk kepada ulama-ulama tasawuf bisa sampai ribuan, bahkan tak bisa kita batas, karena semuanya mengandung rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ibn Arabi, seorang tokoh sufi, mengambil kesimpulan at-tasawuf huwa isqatul ya'at. Tasawuf itu baru dikatakan orang itu mengamalkan tasawuf jika sudah tidak ada lagi pada dirinya ya'at, 3 ya, atau hal-hal yang terkait dengan ya. Apa? Diriku, karenaku, sebabku. Artinya ada unsur memandang diri. Selagi masih memandang sebab diri, belum sufi lagi. Tujuan tasawuf menghilangkan keegoan, keakuan, dan mengembalikan kita bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah dengan izin Allah. Kita datang ke sini bukan karena kita, karena Allah yang menggerakkan kita. Allah menunjuki hati kita, Allah gerakkan kita. Alhamdulillah sampai kita ke majelis ini. Allah ingin kita mendapatkan pahala yang banyak. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Umar di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang fadail talabil ilmi, kelebihan menuntut ilmu. Huduru majlisi alimin
menghadiri majlis seorang yang berilmu untuk mengajakmu ke jalan Allah. Afdalu atau khairun, lebih baik, min salati alfi rakaah, daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi kita hadir, duduk di majelis ilmu, niatnya untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, mendapatkan pahala lebih besar pahalanya daripada melaksanakan 1000 rakaat solat sunnah. Pernah tidak kita solat 1000 rakaat? Tarawih 23 rakaat pun kita ngeluh, panjang nih anak imamnya, anat kaki kita. Nah, pahala duduk di majelis seperti ini, insya Allah kita mendapatkannya lebih besar dari pahala mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Jadi rugi kalau ada orang yang di dekat dia, di tempat dia ada pengajian ilmu, tak mau hadir. Dia jawab, aku sayang ketinggalan solat duha aku, pergilah kamu, aku nak solat duha aja. Solat duha cuma 8 rakaat, cuman pahalanya paling tinggi. Nah, sementara ini lebih daripada 1000 rakaat. Tidak hanya itu saja, dalam asar tersebut dilanjutkan, wa khairun, bahkan lebih baik, min iyadati alfi marid, daripada mengunjungi 1000 orang daripada umat Muhammad yang sedang sakit. Ada tak kita pernah dalam sehari mengunjungi 1000 orang yang sakit? Jangankan 1000, tetangga kita sakit sebulan tak sempat belum kita nengok. Maka pahalanya lebih besar daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Bahkan lebih daripada itu, wa khairun min syuhudi alfi janazah, lebih besar pahalanya daripada mengantar 1000 orang yang meninggal dunia. Subhanallah. Nah, karena itu hanya orang-orang khusus yang Allah panggil untuk dapat hatinya dan fisiknya tergerak menghadiri majlis yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian wa mawdu'uhu, adapun pembahasannya, bidangnya apa? Al akhlaqul muhammadiyatu min haitsu takhalluqu biha. Yang diinginkan dengan belajar tasawuf supaya kita mengetahui akhlak-akhlak Nabi Muhammad dan dapat mengamalkannya. Jadi Nabi kita itu segala-galanya. Beliaulah Al-Quranul Karim. Beliaulah akhlak Allah yang Allah tampakkan agar kita ikuti. Dan tidak akan sempurna iman kita sebelum kita mencintai beliau dan berupaya mengikuti beliau. Dan tasawuf ini sebenarnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus luruskan, jangan sampai lagi ada pemahaman nak belajar tasawuf karena nak sakti, nak belajar tasawuf supaya kebal, jauh, ba'uda 'anil wusul. Bukan itu. Bahkan bukan untuk keramat, nak bisa terbang, nak bisa banyak duit tanpa bekerja. Karena malas, aku ngaji tasawuf bela ngapo, enak ngapo, tak payah kerja duit datang dewe. Tidak. Tujuannya adalah kajiannya kita mempelajari akhlak Nabi agar kita dapat mengamalkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akhlak Nabi? Wahya awamirul Quran wa nawahihi, mengetahui apa saja yang diperintah oleh Al-Quran dan apa saja yang dilarang oleh Al-Quran, lalu kita amalkan. Yang diperintah Al-Quran kita kerjakan, yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Sayyidina Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlak Rasulullah? Singkat beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Nabi Al-Quranul Karim. Sebab kalau menggambarkan akhlak Nabi tidak ada yang tahu. Mungkin lautan dijadikan tinta pun tidak cukup. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistimewaan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wawadi'uhu, siapa yang mengasas untuk menyusunkan ilmu tasawuf kepada kita agar kita dapat mengikutinya. Yang mengasaskannya al-arifuna billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Al-akhiduna lahu 'anil nabiyyi, yang mengambilnya langsung dari Nabi
bisanadil muttasili, dengan sanad yang bersambung. Jadi sumber kita ini tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf sumbernya Alkitab was sunnah. Kalau ada seorang wali atau yang dianggap wali lalu mengatakan bahwa dia mendapat sesuatu hal petunjuk, tetapi petunjuk itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kata Sidi Abil Hasan Asyadili, da'il kasyab, lemparkan, buang kasyab itu, wattabi'al Quran was Sunnah, ikut Quran dan Sunnah. Karena tidak mungkin tasawuf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang banyak nampak macam zuhud, nampak macam sufi, tiba-tiba yang diajarkan bukan, malah bisa menyesatkan. Karena itu kita berhati-hati dan senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastimdaduhu minal kitab was sunnah, sumbernya Alkitab was sunnah, Quran dan Sunnah. Wasmuhu ilmu tasawuf, adapun namanya yaitu ilmu tasawuf. Wa hukmuhu, hukum mempelajarinya al-wujub, fardu ain, hukumnya wajib. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf wajib bagi kita mempelajarinya. Kalau tidak mau, berdosa. Wa masailuhu, apa saja yang dibahas? Qadayahu allati yabhathu biha fiha an awaridihi dzatiyah kal fana wal baqa wal muraqabah wal musyahadah wal jalal wal jamal wa ghairu dzalik. Seluruh hal-hal yang dapat membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kenikmatan menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Merasakan yang namanya fana, merasakan yang namanya baqa, merasakan yang namanya muraqabah, merasakan yang namanya musyahadah. Insyaallah nanti kita akan dapat memahaminya dalam perjalanan waktu. Kemudian yang kedelapan, wa nisbatuhu, nisbahnya annahu far'u ilmi tauhid, dia adalah satu kesatuan dengan ilmu tauhid. Jadi tidak ada terpisah. Tiga ilmu ini tidak ada terpisah. Ilmu tauhid, fikih dan tasawuf sebenarnya tak ada terpisah. Wa faidatuhu, faidahnya salahul qalbi, baiknya hati, wasairul hawas, dan seluruh anggota tubuh agar mengikuti aturan Allah dan Rasulullah fid dunya, selama hidup di dunia. Wa ghayatuhu, dan tujuannya al-fawzu bi'alal maratib fil uqba, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan balasan di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan sedikit ini ada manfaatnya. Kalaupun ketinggian, kita serahkan kepada Allah, karena Allah jua yang memberi kita ilmu. Wa 'allamna min ladunka ilma, kami ajarkan kepada engkau dari sisi kami, kata Allah. Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Yang penting kita punya himmatun aliyah, himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Ini dasar untuk menuntut ilmu. Kalau sudah ada himmah, insya Allah Allah bagi. Tapi kalau tidak ada himmah, memang tak dapat. Orang tak mau, macam mana dapat? Nah, jadi yang penting mau. Ini belum apa-apaan, aku tanda lah ngapo ketinggian ngaji gitu kok. Nah, karena tak mau itulah memang tak dapat. Tapi kalau kita mau, dapat. Dan bukan tinggi kaji, ini sebenarnya hal yang memang dituntut dari kita. Jadi tidaklah tinggi kaji, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, semuanya dalam rangka kita ma'rifatullah, mengenal Allah sebagai tugas kita sebagai hamba Allah. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Dan kita selanjutnya akan berzikir bersama-sama. Memang zikir ini dinisbahkan kepada tarikat Naqsyabandiyah. Tapi kita wajib pegang prinsip yang namanya zikir adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Apatah lagi zikir yang kita baca ini ternyata sumbernya tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan inspirasi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kemudian terus-menerus kepada guru-guru kita. Akan saya bacakan silsilah kita yang dengannya kita mengamalkan, yang dengarnya kita menuju Allah, yang dengannya kita merendahkan diri kita dengan tawadhu, agar kita berada dalam bimbingan para kekasih Allah, dan tentunya dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sanad daripada yang kita amalkan zikir kita ini
adalah dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Qasim bin Sayyidina Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang kata Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Salman adalah ahlul bait kami. Padahal bukan darah Nabi. Beliau orang Persia. Tapi karena cinta kepada Rasulullah, karena mengamalkan ajaran Rasulullah, termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sidi Imam Ja'far As-Sadiq qaddasallahu sirrah. Kemudian Sultan Al-Arifin Sayyidina Abu Yazid Taifur Al-Bistami qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Abdul Hasan Al-Kharqani qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Abu Ali Al-Farmadi qaddasallahu sirrah. Kemudian Khwaja Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada Sidi Abdul Abbas Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Kemudian kepada Sidi Khwaja Abdul Khaliq Al-Ghajdwani Imam Al-Khatam qaddasallahu sirrah. Kemudian diteruskan kepada Khwaja Arif Ar-Rikwari qaddasallahu sirrah. Kemudian diteruskan kepada Khwaja Mahmud Injir Al-Faghnawi qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada Sidi Khwaja Azizan Ali Ar-Ramitani qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada Sidi Khwaja Muhammad Babas Samasi qaddasallahu sirrah. Kemudian Khwaja Sayyid Amir Khulali qaddasallahu sirrah. Diteruskan kemudian kepada Khwaja Alauddin Al-Attar, kemudian kepada Sidi Imam At-Tariqah wa Ghawthil Khaliqah Khwaja Bahauddin Syah Naqsyabandi qaddasallahu sirrah. Kemudian diteruskan kepada Khwaja Alauddin Al-Attar qaddasallahu sirrah. Kemudian Khwaja Yaqub Al-Karhi qaddasallahu sirrah. Kemudian Khwaja Ubaidillah Al-Ahrar qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Muhammad Az-Zahid qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Darwish Muhammad qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidi Maulana Muhammad Khwaja Al-Kanaki qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Muhammad Al-Baqi Billah qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada Sidi Imam Rabbani Ahmad Faruq As-Sirhindi qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Muhammad Ma'sum qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Muhammad Saifuddin Arif qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Nur Muhammad Al-Badawani qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Syamsuddin Habibullah Jana Janan qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Abdullah Ad-Dihlawi qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Diyauddin Khalid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Ismail Asy-Syirwani qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Khas Muhammad Asy-Syirwani qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Muhammad Afandi Al-Laghari qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Jamaluddin Al-Ghumuki Al-Husaini qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Abu Ahmad As-Sughuri qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Abu Muhammad Al-Madini qaddasallahu sirrah. Kemudian Sayyidina Syekh Sayyid Syarafuddin Ad-Dagestani qaddasallahu sirrah. Kemudian Ustazina Maulana Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada Maulana Sultan Aulia Khadim As-Sadat An-Naqsybandiyin Sultan Al-Aulia Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Nazim Adil Kubrsi Al-Haqqani Al-Hasani qaddasallahu sirrah. Kemudian diteruskan kepada anak beliau mursyid kita sekarang Maulana Syekh Muhammad Adil Ar-Rabbani qaddasallahu sirrah. A'adallahu darajatihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim bihurmatil habib lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu 'aunana lillah asa nahdha bi fadlillah. Ibadallah rijalallah a'inuna bi'aunillah wa kunu 'aunana lillah asa nahdha bi fadlillah. Ibadallah rijalallah aghithuna bi'aunillah wa kunu 'aunana lillah
عسى نحظى بفضل الله سألناكم وبالزلفى رجوناكم وفي الأمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا بعون الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله مدد يا سيدنا يا رسول الله مدد يا سادتنا أولياء الله مدد يا سيدي الشيخ مولانا محمد ناظم الحقاني إلى الشيخ محمد رباني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bersabar dalam zikir dan mengharapkan al-faidur rabbani, limpahan rahmat kasih sayang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dicucurkan min mafraqir ru'us, mulai dari ubun-ubun kita ila qa'il aqdam, sampai ke ujung jari-jari kita, dimasukkan Allah keberkahan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari sama-sama kita menghadirkan diri, mengkhusyukkan diri kita. Dan untuk memimpin zikir ini kita minta kepada guru kita Ustaz Marzuki, pada beliau dipersilahkan.